Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Terima kasih Mimin ucapkan kepada teman-teman yang telah mendengarkan, yang telah mengikuti. Bagi teman-teman yang baru mengikuti juga Mimin ucapkan terima kasih. Berkat kalian semua, Mimin bisa semangat sampai sejauh ini. Kalau memang novel ini masih menarik, mudah-mudahan kita lanjut ke season 3. Kalau teman-teman masih ramai nonton ini, kita lanjut ke season 3. Setuju tidak? Kalau setuju ada season 3, tulis di komentar di bawah ya. Oke? Insya Allah akan jauh lebih menarik kalau memang teman-teman minat season 3. Lanjut aja ke bab berikutnya. Langsung saja, bab 34. Mas? Syafiq hanya menjawab singkat tanpa menoleh pada Alika. Tahu suaminya marah, ia langsung berbaring dan memeluk lelaki itu dari belakang. Mas nggak tidur kan? Tanya Alika. Alika berdecak kesal. Kenapa cuma bilang doang? Nyebelin. Alika melepaskan pelukannya dan berbaring miring membelakangi suaminya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang melayang. Niatnya untuk tidur langsung hilang. Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami." Hadis riwayat Tirmizi. Tiba-tiba perkataan Bu Nining tempo hari terngiang di telinga Alika. Ia sadar candaannya tadi tidak disukai Syafiq dan membuat lelaki itu marah. Alika langsung kembali di posisi awal dengan memeluk Syafiq. Ia tahu dengan jelas tidak boleh membuat suami marah. Apalagi tadi ia sempat memuji laki. Meskipun ia tidak serius dengan itu, namun Syafiq tidak berpikir itu lucu atau candaan. "Mas, maafin aku ya," rengek Alika, semakin mengeratkan pelukannya. Namun Syafiq sama sekali tidak membalas pelukan sang istri, bahkan tidak menyaut. "Mas," Alika kembali memanggil. Alika berpikir Syafiq tidak main-main. Ia benar-benar marah. Apalagi sebelum Syafiq berangkat, ia juga dibuat kesal karena Alika menerima pemberian dari lelaki lain. Tidak seharusnya ia melakukan itu, setidaknya untuk menjaga perasaan Syafiq. "Mas, maafin aku. Aku salah." Alika menenggelamkan wajahnya di bahu Syafiq. Cengengnya timbul lagi, takut Syafiq marah berhari-hari. Memang tidak pernah Syafiq melakukan itu, tapi baru kali ini ia mendiamkan Alika seperti ini. "Aku janji gak bakalan bikin Mas marah lagi. Aku gak bakalan ngomongin cowok lain di depan Mas. Aku bakalan nurut. Aku gak rela kalau nanti di surga kamu sama bidadari lain terus ninggalin aku." Ia mulai terisak. Suaranya tidak terlalu besar karena takut membangunkan Syafiq. Air matanya semakin deras karena Syafiq masih tidak merespon. Pundak dan leher Syafiq basah karena air mata Alika. "Kamu marah banget sama aku ya Mas," batin Alika. Tubuh Syafiq bergerak. Dahi lelaki itu langsung mengerut. Ia membalikkan tubuhnya, membuat Alika refleks mengendurkan pelukannya. Syafiq menatap dengan mata yang memerah. Alika yang wajahnya banjir karena air mata berlinang langsung mendongak. "Kenapa nangis?" tanya Syafiq. Alika menghentikan tangisannya. "Mas gak dengar tadi aku ngomong apa?" "Emang kamu ngomong apa?" Sebelah alis wanita itu terangkat. "Jadi dari tadi Mas tidur?" Syafiq mengangguk. "Iya, emang kamu pikir Mas ngapain?" Alika menghela napas kasar.
lalu menghapus air matanya. Untuk apa menangis jika Syafiq saja tidak mendengar? Dari tadi aku ngomong panjang lebar tapi Mas gak dengerin. Mas marah kan sama aku? Syafiq tersenyum. Siapa yang bilang Mas marah? Mas gak marah kok. Beneran? Nggak cemburu. Cemburu hanya untuk orang yang tidak percaya diri, sahut Syafiq. Kok kayak kenal kata-katanya? Gumam Alika. Kata-katanya juga Mas dengar dari orang sih, jawab Syafiq dengan senyum lebar. Hati Alika langsung terasa sejuk, seperti ada di depan kulkas saat melihat senyum suaminya. Tangannya mengelus lembut pipi Syafiq. Aku tuh tadi minta maaf, ngomong panjang lebar, sampai nangis. Malah ditinggal tidur. Hah? Masa? Alika mengangguk dengan wajah cemberut. Kenapa Mas nggak cemburu? Emang kamu mau Mas cemburu? Awalnya iya, tapi sekarang enggak. Tanpa Mas cemburu pun aku tahu Mas itu cinta banget sama aku. Syafiq mencium kening Alika lama. Enggak semua orang bisa mengekspresikan cintanya dengan kata-kata atau bahkan tindakan. Kamu ngerti maksud Mas? Alika mengangguk. Syafiq memang romantis, tapi terkadang ia biasa saja. Lebih sering Syafiq bersikap biasa saja, apalagi jika ia sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya. Memang, kata cinta jarang terucap, bahkan tidak terlihat kilatan cemburu di mata lelaki itu. Tapi jangan menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat saja. Tidak ada yang tahu isi hati seorang itu sendiri selain orang itu sendiri dan Allah tentunya. Makanya lebih baik bertanya langsung daripada mendebak-nebak dan berujung salah paham. Bukan lagi dengan Alika, Syakil pergi terapi, melainkan diantarkan oleh Bu Nining dan juga Nina, karena Alika harus mengantar ibunya untuk melakukan pemeriksaan rutin. Sengaja Alika memilih rumah sakit yang berbeda. Ia juga sebenarnya belum mengatakan apapun pada sang ibu, karena belakangan ini kondisi kesehatannya juga kembali menurun. Tapi saat dokter memeriksa, sebenarnya kondisi Bu Rita tidak terlalu serius. Bu Rita hanya harus teratur minum obatnya. Terkadang tanpa sepengetahuan siapapun, ia membuat obat yang seharusnya dikonsumsi. Terlihat kekanak-kanakan bukan? Ya, tapi bukankah itu wajar? Karena orang jika sudah masuk usia lanjut, kelakuannya akan kembali seperti anak-anak. Maka dari itu, Alika harus bisa sabar menghadapi ibunya. Sama seperti dulu, sang ibu sabar menghadapi Alika yang sangat nakal dan pembangkang. Tapi sekarang anak itu sudah bisa belajar dewasa setelah menikah. Syafiq bisa membimbing istrinya dengan baik. Memang tidak mudah dan penuh perjuangan. Disitulah cobaan untuk Syafiq dengan mendidik istrinya sendiri. Mendidik istri tidak semudah saat ia berceramah di depan banyak orang. Karena saat bicara pada Alika, ia menyampaikan ilmu dan sekaligus praktek atau mencontohkan. Harus sedetail itu? Iya, harus detail agar Alika mudah mengerti. Karena dulu wanita itu begitu susah untuk diajak belajar. Bahkan sampai saat ini pun sama. Jika sudah datang rasa malas, Alika akan berdiam diri atau memilih tidur daripada mendengar suaminya menyampaikan materi. Tapi jika sudah rajin, ia bahkan akan anteng mendengarkan ceramah panjang lebar dari suaminya. Ibu harus sehat, jangan lagi dibuang obatnya. Kalau ibu sakit, nanti anak-anak nggak bisa ajak ibu main lagi, ujar Alika sambil menuntun sang ibu keluar dari rumah sakit dan masuk ke dalam mobil.
Apa kalau ibu nggak sakit, kalian masih tetap perhatian sama ibu? Mendengar itu, hati Alika seperti ditusuk-tusuk. Ia berpikir apakah selama ini ia kurang memperhatikan sang ibu. Hingga wanita parubaya itu berbicara seperti ini. Mungkin Alika merasa memperhatikan, tapi Bu Rita tidak. Wajar, karena ia sudah sibuk dengan keluarga kecilnya, begitupun Aluna. Namun mereka juga harus tetap memperhatikan ibu mereka yang sudah renta ini. Alika langsung berhambur memeluk ibunya sambil terisak. Maaf, kalau selama ini aku kurang perhatian, Bu. Bu Rita mengelus punggung anaknya itu. Selama ini kalian memperhatikan ibu. Ibu nggak pernah meminta lebih dari itu. Melihat kalian bahagia, ibu pun bahagia. Maafin ibu yang sering bikin kalian repot, ujar Bu Rita. Ibu, jangan bilang kayak gitu. Alika semakin terisak dalam pelukan sang ibu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.